Hari ini kita akan membahas tentang pemasaran di media sosial part 1. Jadi saya bagi dua karena topiknya lumayan panjang. Oke, kita perhatikan dulu ya bahwa ternyata Facebook dan YouTube memang selalu yang paling atas ya so far. Dan saya sampai sekarang pun seperti itu. Kita bisa lihat ini sebetulnya data dari 2019 untuk yang di Amerika Serikat. Nah, kalau di Indonesia seperti apa sih? Nah, kalau di Indonesia kita bisa lihat bahwa untuk penggunaan mobile apps itu ranking yang teratas itu sebetulnya WhatsApp, kemudian yang keduanya Facebook, yang ketiga Instagram, yang keempat Facebook Messenger, kemudian yang kelima Line. Ya, jadi seperti kalian ini, kalian kan senang sekali menggunakan Line. Jadi saya paham bahwa memang itu adalah top di kita juga. Nah, untuk semua sosmed ini saya memang tidak bahas sampai saya cuma bahas yang 3 di atas ini ditambah LinkedIn ya. Karena LinkedIn itu saya pengen tetap bahas kenapa sama Twitter. Karena kalau LinkedIn itu sebetulnya buat pasar bisnis to bisnis. Saya estimasi kalian mungkin nanti kalau kerja bisa jadi kalian harus ngerjain bisnis to bisnis. Oke. Jadi seperti ini ya pemakaian di Indonesia, dan ini sebenarnya data Indonesia itu cukup lengkap ya. Ini per Januari 2020, walaupun sekarang pasti sudah banyak perkembangan. Apalagi kemarin lagi bulan Maret ke Juli ya kan kita ada PSBB ya. Jadi pasti sangat besar dampaknya. Mengapa kita mau menggunakan pemasaran melalui media sosial? Karena media sosial itu alat yang berguna, hemat biaya, ya, dan kuat digunakan bagi pemasar dan pemilik usaha kecil. Jadi saya sudah merasakan sendiri karena saya tidak usah menyebarkan flyer. Biasanya saya habis uang buat flyer itu sekitar 16 juta lah sebulan ya. Itu dana itu bisa saya alokasikan untuk beriklan di media sosial, dan hasilnya juga sebetulnya yang saya lihat lebih bagus daripada kita nyebarin brosur fisik gitu ya. Walaupun saya tetap mencetak brosur fisik tapi tidak sebanyak dulu lagi. Nah, sosial media itu bisa menjangkau target pemirsa. Meningkatkan penjualan, meningkatkan pengenalan merek, meningkatkan tingkat konversi, meningkatkan lalu lintas ke web, dan juga peringkat mesin cari. Kalian bayangkan gitu ya, kan kalau kita lebih banyak kayak sekarang, saya juga udah agak susah lepas dari handphone. Kalau misalnya kita masih lewat sosmed, yang mana kita memang sering cek, pasti si iklan itu akan tepat sampai kepada orang yang terkait gitu, yang memang dituju, yang ditarget. Oke. Dan bahkan berdasarkan data, pengeluaran iklan sosial media itu memang sangat besar ya, dan diperkirakan tumbuh terus. Tahun ini itu sudah 37 miliar dolar ya, dan diperkirakan kita akan naik terus sampai ke 52 miliar dolar di tahun 2025. Hampir ngelipat ya. Memang kalau ngelipat banget kan 74 ya. Tapi kita lihat bahwa ini sebetulnya pasar yang luar biasa besar, dan karena sekarang apalagi dengan adanya pandemi COVID, kita nggak bisa secara langsung bersentuhan dengan orang. Nah, oleh karena itu media sosial itu sangat cocok buat pemasaran produk dan jasa yang sekarang tidak bisa lagi meraih konsumen dengan cara fisik. Online shopper di Indonesia sendiri itu sangat-sangat sekarang mengalami peningkatan ya. Jadi kalau kita lihat data dari 20 juta di tahun 2017, sekarang kita perkirakan di 2022 akan jadi 65 juta. Nah, penduduk Indonesia sendiri kan 265 ya. Jadi kita itu salah satu pasar yang besar. Makanya nggak heran bahkan penjual-penjual atau pedagang dari luar negeri pun banyak yang mentargetkan pasar Indonesia. Ya apalagi dari China ya. Kita bisa lihat, kalau saya sih sering lihat kayaknya yang Shopee di Indonesia juga banyak yang dari China tuh sebetulnya penjualnya. Ya jadi kita sadari bahwa pasar Indonesia itu diincar sekali, dan kita tentunya sebagai orang Indonesia harusnya bisa memanfaatkan. Oke, kita bisa lihat ya sekarang profil dari How Social is Indonesia ya. Kebetulan ini data dari Hootsuite, tapi berhenti di 2020 Januari ya. Jadi nanti dia pasti keluarin lagi nih Januari 2021. Jadi saya sengaja saya sediakan link ini karena kalau kalian misalnya kalian TA-nya itu menyangkut digital marketing, menurut saya data-data ini menjadi perlu untuk kalian tampilkan ya. Oke. Kita lihat sekarang untuk data. Saya pindah dulu ke sini. Oke, nah saya tidak akan membahas secara mendetail ya, tapi saya pengen kasih lihat biar kalian lihat bahwa ternyata data-datanya ada, dan tentunya bisa kita manfaatkan ya untuk kalian semua, untuk kita semua ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini khusus untuk Indonesia. Nah,
Kalau ini pasar di seluruh dunia ya bisa lihat ternyata populasi seluruh dunia itu kan udah 7,75 miliar ya. Dan kita lihat bahwa medsos user itu udah 3,8. Nah, jadi kita memang ini besar sekali kalau kita ngomong seluruh dunia ya. Oke. Global digital growth juga, aktif social media user itu paling banyak pertumbuhannya. Kita bisa lihat untuk penetrasi, nah kita termasuk nih daerah sini nih 66%. Ya, jadi penetrasi internet itu cukup tinggi di kita walaupun belum setinggi negara-negara maju. Ya wajar lah kalau yang di daerah perkampungan gitu mungkin belum semua mampu gitu ya beli internet dan lain-lain. Oke, ini saya skip ya. Oke, nah ini kalau secara seluruh dunia yang paling banyak digunakan itu Facebook ya, Facebook, YouTube, WhatsApp. Ya ini memang ini dua ini paling banyak ya. Terus selanjutnya WhatsApp. Di Indonesia agak beda sedikit ya. Tapi itu ngomongin active user memang Indonesia tuh serak banget sama WhatsApp. Nah, sekarang baru masuk ya, ini Indonesia nih ya, yang ada benderanya Indonesia, itu berarti Indonesia. Kita bisa lihat ternyata kalau YouTube search query-nya lagu paling banyak. Mungkin saya jangan bahas ini lah, nanti saya bahas pas udah kita ngomongin YouTube. Ya, oke, ini juga saya skip aja. Kita lihat. Pas udah nah di sini nih, ini tadi ya saya udah tunjukin juga. WhatsApp Messenger nomor 1, Facebook kedua, Instagram ketiga, Facebook Messenger. Ini sebenarnya gila ya, hebat banget ya Facebook ya. Dominan ya. Mereka sebetulnya satu perusahaan ini. Oke. Terus baru Line, ShareIt, Gojek ya, Gojek, Shopee, Topet, Telkom. Nah, ini sebenarnya yang menarik tuh Telkom. Mungkin Telkom itu karena apa? Karena ini kan active user. Karena kan Telkom kan pengguna si Telkomsel ya. Kayak saya juga saya pakai My Telkomsel. Dikarenakan apa? Saya apalagi bulan-bulan ini nih, poin-poin saya udah mau ditukerin bisa. Oke, saya skip aja ya. Oke, saya skip, tidak perlu. Ini tidak perlu. Oke ya, nah mungkin ini saya bahas sedikit. Di sini orang-orang itu yang mencari online untuk produk atau service yang mau dibeli itu sampai 93%. Jadi kalau 100 orang disurvei gitu ya, yang pakai 93%. Gila ya, banyak banget ya, hampir semua. Saya juga termasuk yang kalau cari info pasti saya search dulu di web ya. Kemudian yang membuat penjualan itu sekitar 80%. Ya, jadi menarik sekali statistik ini. Kalian bayangkan betapa besar pasar kita dan bisa lihat betapa besar potensi kita dalam menjual kepada masyarakat Indonesia. Oke, untuk pasar yang paling banyak dibelanjain gitu ya, paling banyak dibelanjakan, kalian bisa lihat ini berdasarkan data 2019 sebetulnya ya. Nah, jadi yang paling banyak itu apa? Adalah ini ya, travel. Termasuk akomodasi 13 miliar dolar. Itu paling besar. Ya. Kedua, baru fashion and beauty. Ketiga, elektronik dan physical media. Keempat, kita ini dulu food and personal care. Baru selanjutnya toy, do it yourself, hobi ya. Baru ke furniture and appliance. Nah, ternyata digital musik sama video games lumayan besar sih, hampir semiliar nih. Ya, tapi kalau digital musik nggak terlalu, mungkin karena banyak bajakan lah ya kalau di Indonesia ya. Nah, jadi kalian bisa lihat, berarti apa? Kalau saya sih ngelihat ini terus terang ya, menurut aku sangat berpotensi kalau kalian memulai bisnis di salah satu area ini. Ya, anything. Jadi kalau kalian mau, kayak karena kalian misalnya nih mau jualan fashion aja, kalian fashion khusus, ya udah gitu ya, bisa. Untuk travel memang sekarang kan gara-gara COVID ini sangat terdampak ya, jadi saya agak jauh-jauh dulu lah dari bisnis travel ya. Mungkin nanti kita lihat aja perkembangan selanjutnya tahun 2021, baru nanti kalau misalnya 2021 membaik, baru nanti kita lihat apakah ini worth it untuk diinvestasikan. Oke, ini saya skip aja. Oh, ini udah kembali ya ke yang tadi ya. Baik ya, jadi saya ingin tunjukkan ini dan juga ini mereka itu sebetulnya selalu mengupdate ya. Nanti Januari 2021 kemungkinan besar dia udah ada yang baru. Nanti kalian bisa lihat di sini kalau lihat di sini ya, internet user Indonesia ada 175 juta ya.
kemudian naiknya itu banyak banget ya, apalagi sekarang ya, pasti naik kepaksa soalnya mereka yang belajar di rumah ya. Terus sosial media user ya, tapi ini udah data rada lama, saya ada update-nya, lebih update. Ya, jadi nanti kalian bisa lihat-lihat situs ini. Silakan kalian yang mungkin risetnya daerah sini untuk TA bisa gunakan data-data ini. Oke, saya lanjut ya. Nah, selanjutnya saya ingin kalian belajar tentang konsep ini. Konsep larger market formula. Maksudnya apa? Sebetulnya pada saat kita berjualan ya, itu cuma 3% aja orang yang siap beli sekarang. Dan itu berlaku generik ya, sebenarnya hampir generik. Jadi aku mengalami sendiri ya, sebetulnya dari rekod seluruh dunia, misalnya nih untuk penjualan keanggotaan Curves gitu ya, itu memang benar 3%. Biasanya 3% dari pasar di mana si klub itu berada. Nah, jadi kenapa? Karena memang they are the people who are ready to buy. Nah, berarti apakah ada kemungkinan kita bisa mendapatkan pasaran lebih besar? Tentu saja, ya. Kalau kita mau mendapatkan pasaran lebih besar, berarti kita harus step into the next level, ya. Jadi misalnya di sini contohnya, setelah 3% orang yang siap beli sekarang, itu sebetulnya ada orang 17% dari pasar yang sebetulnya kerjanya itu ngumpulin informasi. Mereka belum siap beli, tapi nggak yakin ya. Mereka belum siap beli, belum yakin mau merek yang mana, toko yang mana, beli tempatnya sama siapa, kemana, dia belum tahu. Tapi dia ada sedikit niat lah buat beli gitu. Ya. Nah, kalau misalnya ini nanti kita harus kasih pemasaran yang tertentu. Kemudian yang 20% yang berikutnya itu ngerti ada problem, tapi mereka nggak ada lah keinginan untuk beli gitu. Nggak mau gitu ya. Kerasa nggak penting-penting amat gue beli ya. Nah, jadi pasar yang kayak gini itu sebetulnya harus disadarkan ada problem gitu ya kan masa udah ada problem kita disadarkan bahwa ayo dong beli gitu ya, beli yang mana. Nah gitu. Kemudian yang terakhir ini pasar yang tidak sadar ada problem, jadi mereka nggak ada sedikit pun tidak terbersit bahwa butuh membeli produk atau jasa tersebut gitu ya. Nah sekarang yang berikutnya adalah kita melihat berdasarkan temperatur atau suhu dari traffic, berarti kita ngerti apa? Yang di 3% itu adalah hot market. Karena apa? Karena mereka siap beli. Nah, berikutnya, si yang tengah ini 17 dan 20, 37%, itu warm market, hangat. Karena mereka bisa dibujuk atau dipengaruhi sampai akhirnya jadi buyer. Ya. Nah, kalau yang terakhir, cold market, si 60% ini. Karena sebetulnya dia nggak peduli amat gitu ya, apa sih aku nggak ada keinginan itu, nggak ngerasa ada problem, nggak ada ngerasa kebutuhan gitu ya. Nah jadi kita pahami soal ini untuk membuat kita bisa mentargetkan pasar yang tertentu untuk kita tuju dan kita kasih pesan khusus gitu ya. Nah sehubungan dengan ini sebagai seorang pemasar kita itu harus merancang the right message gitu ya, sesuai dengan audiens kita. Makanya kita kenapa sih ya, ini kenapa saya tampilkan di topik ini? Karena pada akhirnya kelebihan dari sosmed adalah kita itu bisa benar-benar targeting audience. Malah kalau saya nyebarin brosur gitu, saya belum tentu loh bisa dapat si target yang aku inginkan gitu. Ya, jadi kayak gini nih kelebihannya dengan sosmed karena si device dipegang sama tangan audiens kita. Kalau kita benar mentargetkan, kita akan meraih pasar yang betul. Oke ya. Nah, sekarang pesan apa sih yang harus kita kasih? Kalau untuk mereka yang siap beli 3%, berarti kontennya yang kita butuhkan untuk diberikan adalah penawaran khusus, dikasih batas waktu supaya dia langsung beli sekarang gitu ya. Terus alasan kenapa harus beli sekarang juga. Lalu testimoni pelanggan lain yang mendukung penjualan gitu ya. Itu akan membantu untuk pembelian sekarang juga. Nah, jadi sebagai contoh, misalnya untuk Maranatha dia mengeluarkan ini di Instagram waktu itu. Dia sebenarnya juga keluarin di Facebook, ya. Jadi ini udah ada batas waktu, ya, cuma 11 sampai 25 September. Kalau mendaftar dapat beasiswa sebesar 5,5 dan 55 juta. Nah, jadi seperti ini. Supaya apa? Supaya orang yang udah siap beli mau daftar di Maranatha langsung daftar. Berikutnya, kalau yang lagi kumpul informasi, kita kasih pesan apa?
Nah, berarti kita harus kasih informasinya. Apa informasi yang kita berikan? Biasanya fokus pada manfaat utama dari produk atau jasa yang dimiliki dibandingkan yang lain. Lalu manfaat produk atau jasa secara khusus untuk target audiens tertentu, dan testimoni pelanggan lain yang mendukung penjualan. Nah, di sini sebagai contoh untuk prodi kita, sistem informasi, kita sampaikan informasi tersebut untuk mereka yang sedang searching, mencari informasi untuk kuliah di sistem informasi bisnis. Nah, jadi mudah-mudahan dengan mengetahui karir apa, kontennya apa, mereka akan terdorong untuk membeli. Apalagi kalau ada testimoni dari lulusan kita yang sekarang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan yang keren-keren atau punya bisnis sendiri. Ya, kalau saya sih ya, terus terang di titik ini saya merasa bahwa kalian yang kuliah di bidang IT, termasuk sistem informasi, itu sebetulnya beruntung. Ya, kenapa? Karena dengan tren adanya pandemi ini ya, perkembangan IT itu luar biasa pesat. Bahkan untuk bidang digital marketing ini aduh pokoknya meningkat tajam loh. Jadi kalau kalian menguasai digital marketing ini, kalau saya sih cukup yakin ya kalian tidak akan terlalu susah untuk cari pekerjaan. Gitu ya. Atau kalian jangan kerja, kalian jadi wirausaha, terus kalian kerjain si digital marketing itu ke usaha kamu sendiri. Gitu. Jadi why not gitu ya. Kalau saya sih merasa kalian sudah benar gitu ngambil mata kuliah ini, karena sekarang lagi it's the time gitu ya, it's the rise of digital marketing. Kamu bisa lihat sendiri ya. Jadi kalian serius lah belajar ini. Kalian di kelas saya juga benar-benar ya mencoba gitu. Jadi jangan teman yang lain ngerjain udah aku diem-diem, jangan. Kamu harus bisa gitu ya, karena saya juga nggak bisa give the real experience ya untuk misalnya perusahaan nyata gitu ya, tapi dengan kalian minimum mengerjain tugas kalian akan mencoba gitu ya. Kalau misalnya kalian senang topik ini, saya juga menyarankan kalian bisa ambil tugas akhir dengan topik ini, tinggal cari aja perusahaannya, bahkan perusahaan sendiri, perusahaan ortu silakan gitu ya. Jadi ini saya sangat mendukung ya, karena menurut saya it's rising, it's growing gitu ya. Kalian beruntung pilih SI gitu, pilih SI. Terus kalau kalian menguasai digital marketing, kalau aku sih merasa kalian nggak akan kesulitan gitu, mau cari kerja ataupun kalian usaha sendiri dan terapkan. Ya, oke ya, ini yang 17 kumpul informasi ya. Saya jadi ngelantur. Saya masuk sekarang yang berikutnya. Kalau 20% orang sadar akan masalah, tapi nggak mau, saya sebenarnya nggak mau beli sekarang gitu ya. Jadi dia tuh perasaannya kayak gitu. Nah, kalau orang yang kayak gini, itu gimana? Paling bagus adalah kita justru fokus ke kerugian. Jadi kita agak sedikit negatif campaign gitu ya. Negatif campaign supaya orang agak takut, dan mereka beli. Ya, nah jadi biasanya yang pakai message seperti ini tuh sebetulnya iklan asuransi, ya. Mereka fokus pada ketakutan. Dan tapi aku mau bilang ya, karena saya seorang konsumen asuransi dan saya memang beli dan saya memang pakai. Kalau saya sih puji Tuhan, saya bersyukur saya punya asuransi. Gitu. Soalnya kalau enggak gila mahal banget, gitu ya. Dulu saya lagi di Amerika, coba kalau saya nggak punya asuransi ya untuk melahirkan anak saya. Sesar, udah gitu saya periksanya juga terus-terusan. Anak saya yang kedua, wah saya bisa habis sekitar $22.000 US, ya berarti 300 juta lebih loh. Mana ada saya uang segitu, gitu ya. Itu kan saya masih mahasiswa, gitu ya, kayak kalian gitu ya, terbatas dananya. Gimana? It's impossible. Dan terima kasih Tuhan berkati, aku punya asuransi yang memang bisa mengcover itu. Akhirnya saya cuma keluar $2.000. $2.000 memang masih besar, tapi it's affordable dan saya nggak usah ngutang-ngutang. So insurance itu kalau saya sih, saya udah sadar diri, saya udah bukan termasuk si 20% ini. Saya sekarang mungkin di tingkat yang 17 karena saya udah punya banyak asuransi. Berhubung saya udah ngerasain manfaatnya, ya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau yang cold market, yang 60% ini kamu mau apain ya, gitu ya. Nah, kalau si 60% itu berarti dia tuh kayak yang, gue nggak tahu apa-apa gitu. Gue nggak tahu apa-apa deh. Jadi aku nggak ngerasa butuh gitu, beli sesuatu, nggak ada lah. Nah, berarti gimana? Berarti kita, seorang marketer, harus educate. Ya, educate mereka, apa manfaatnya, apa masalahnya gitu ya, supaya mereka berminat untuk produk atau jasa yang kita sediakan.
Nah, jadi di sini sebagai contoh yang dari pesan, memang kebanyakan pesan masyarakat ya kalau kayak gini. Oke, kamu kalau kurang zat besi akan menyebabkan kelelahan, kinerja fisik juga buruk ya, dan juga tidak produktif di pekerjaan dan sekolah. Kenapa? Mereka campaign karena sebetulnya memang terlalu banyak orang yang nggak peduli sama nutrisi ya, dan kehilangan zat besi itu banyak sekali efeknya. Sama juga kayak kalsium ya, kalsium saya juga ngerasa seperti itu. Kayak sekarang saya baru nyadar ya ternyata kalau kita nggak cukup kalsium ya si tulang kita tuh rapuh. Ternyata kemarin kayak saya kemarin di awal tahun saya jatuh ya, saya patah kaki. Jadi sekarang saya lebih sadar gitu bahwa saya berarti harus suplai kalsium karena saya nggak mau lagi saya jatuh terus patah kaki gitu ya. Dan itu banyak sekali efek kayak gitu yang tadinya ya terus terang itu sih saya udah kecelakaan ya karena saya jatuh dan patah. Tapi kalau kita bisa menyadarkan orang-orang ya untuk menghindari masalah yang akhirnya itu menjadi biaya publik gitu ya, biaya publik ya kayak sekarang lah COVID gitu ya. COVID pendidikannya udah mau nggak mau banyak sekali, dan aku sadari ya masyarakat Indonesia itu belum semua sadar. Karena kalau misalnya kita pergi ke pasar ya, kayak kemarin saya pernah pergi ke pasar, saya Pak, kok nggak pakai masker, nggak takut COVID? COVID mah ada di mana-mana, cuek aja Mbak, gitu. Bingung kan? In the end gitu ya, that's what's difficult, karena memang nggak ada kesadaran itu. Tapi ya inilah orang-orang yang cold market ini itu harus kasih education. Jadi message-nya akan lain ya. Nah, jadi kalian nanti kalau pas kalian mau memasarkan sesuatu, kalian pikir dulu, produk aku teh orang udah paham belum gitu. Kira-kira orang mau nggak beli produk aku karena ada masalah, ya. Jadi kalian kayak gitu. Nah, mungkin kalian selanjutnya bertanya, jadi saya ngapain nih kalau udah tahu ini, gitu ya. Nah, jadi aku mau jelasnya gini. Sebetulnya, kalau kalian sudah merasa cukup dengan pasar 3%, ya udah, it's fine dan it's enough, gitu ya. Kadang-kadang juga kalian ada batas kapasitas produksi kan, gitu ya. Nah, tapi if you think, gitu ya, after gue dapet ini, nggak cukup nih, ini aku nggak cukup pasarnya, aku mau lebih besar, misalnya gitu ya, then you have to tap into the next market yang aku baru jelasin. Ya, jadi seperti itu. Oke,